Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga yang kami siarkan langsung dari Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Hari ini Jumat tanggal 10 November 2023. Saya mengajak kita semua sebelum kita memulaikan tugas-tugas pelayanan kita. Mari kita merendahkan diri kita bersama kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan menuntun dan memberkati hari ini bagi kita sekalian dengan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini Engkau anugerahkan bagi kami lagi kehidupan yang baru, kekuatan dan kesehatan hari yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak memulaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Siapapun kami ini di hari ini, mereka yang sempat mendengarkan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, tuntun kami dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan benar-benar memberikan kami pengharapan dan kekuatan kami, sehingga ketika kami menjalani hari ini dengan berbagai persoalan dan tantangan, kami tetap merasakan bagaimana Tuhan dengan janji-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami kuat menghadapi segala yang kami jalani di hari ini. Tuhan bersabdalah bagi kami semua, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di minggu berjalan ini, khususnya di hari ini. Kita baca satu ayat dari Galatia pasal 2, pada ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita baru saja mendengarkan pembacaan kita dalam Galatia pasal 2 pada ayatnya yang ke-20. Judul tema kita di hari ini adalah Kristus hidup di dalam aku. Kita tahu bersama bahwa Paulus sebelum dia dipanggil oleh Yesus, kita memahami dan mengenal keberadaannya, berawal dari namanya Saulus, yang kemudian berjumpa dengan Yesus melalui peristiwa di Damsyik, dan pada akhirnya dia mengikuti Yesus, dan karena itu dia memberi nilai hidupnya sesudah dia mengenal Yesus adalah nilai hidup di dalam Kristus. Dia membedakan hidup sebelum mengenal Kristus dan hidup setelah mengenal Kristus. Bahwa apapun yang dia jalani sebelum mengenal Kristus, itu adalah bagian dari cermin dia untuk bagaimana kehidupan di dalam Kristus itu semakin dia berdayakan. Karena itu dia berkata bahwa pada ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bagaimana dia memberi nilai yang sangat berarti bagi kehidupannya, dan itu terbukti ketika Tuhan memanggil dia menyerahkan kehidupannya sepenuh di dalam Kristus lewat ajaran-ajaran yang telah dia pelajari, dan dia berdayakan seluruh kehidupannya hanya untuk memuliakan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup yang dia berdayakan tidak lain daripada bagaimana dia sungguh-sungguh melihat Kristus ada di dalam dia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 di sana berkata bahwa
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan sebaliknya yang tidak percaya kepada Allah akan menerima murka Allah. Memberdayakan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bagian dari cermin orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada anak Allah dalam Yesus Kristus, yang kemudian kepercayaannya itu membuat dia mampu melihat kehidupannya, hidup yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di hari ini kita diajak melalui firman Tuhan yang kita baca, mari kita menggunakan hidup ini secara baik. Hari ini kita berpikir secara baik, bertindak secara baik, berbuat yang benar, agar hidup ini semakin berkenaan. Karena kehidupan yang semakin berkenan adalah cermin dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengakui bahwa kehidupan yang dia jalani hanyalah merupakan anugerah Allah yang Tuhan sediakan bagi dia. Karena Yesus sendiri telah mengorbankan hidupnya sebagai korban untuk keselamatan setiap saudara dan saya. Maka hendaklah kita yang hidup sebagai orang-orang yang percaya menghargai kehidupan ini dengan cara mengisi hidup ini secara baik dan benar. Ketaatan dan kesetiaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengisi kehidupan ini di hati. Semoga firman ini akan memberikan bagi saudara dan saya pengharapan dan kekuatan sambil tetap percaya. Kita hidup di dalam iman, berarti kita memberdayakan hidup ini secara baik untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh dituntun dengan firman-Mu. Kami boleh memaknai apa artinya hidup ini. Apa sesungguhnya hidup ini yang harus kami perbuat. Dan karena itu biarlah kiranya hari ini firman ini dapat menuntun kehidupan kami semua, sehingga kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini, kami boleh memberi yang terbaik. Bicara kami, perbuatan kami, pemikiran kami, menjadi cermin bagi kehidupan orang yang beriman. Tuntun dan bimbing kami di hari ini, melalui tugas-tugas dan pelayanan. Buat kami berhasil ya Tuhan, jika ada tantangan mampukan kami untuk boleh melewatinya. Ajar kami melalui hidup ini untuk selalu mengucap syukur, agar segala kebaikan-kebaikan Tuhan boleh kami wujud nyatakan dengan cara mengucap syukur dan berterima kasih, sambil tetap menyerahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Mereka yang mengucap syukur karena pertambahan usia, Tuhan memberkati. Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, Tuhan memberkati melalui pelayanan renungan harian keluarga yang kami siarkan setiap pagi. Diberkatilah semua mereka yang telah terlibat di dalam kegiatan pelayanan renungan harian secara khusus tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Tuhan berkati mereka. Kasih setia Tuhan selalu terus menjadi bagian dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami, Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, dalam persiapan melaksanakan rapat tahunan sidang majelis lengkap Sinode Gemim yang akan dilaksanakan di bulan ini tanggal 28-29. Tuhan memberkati panitia dan semua kami yang terlibat di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, hari ini kami siap memasuki tugas-tugas dan menjalaninya dengan janji-Mu yang tidak pernah berubah. Pengharapan, kekuatan, sukacita akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan keyakinan kami berkata demikian, karena hidup ini adalah hidup yang ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, terima kasih untuk kesediaan hati menyaksikan dan mendengar pelayanan renungan harian keluarga yang kami siarkan melalui channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru. Jika Bapak Ibu berkenan, kiranya dapat di-like, subscribe, komen, dan di-share, agar Bapak Ibu berkenan mendapatkan tayangan-tayangan yang terupdate yang boleh kami berikan dan siarkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu setiap saat. Atas nama Badan Pekerja Masjid Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakannya, tetapi juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.